Hello, good morning, boys and girls. Welcome back to our lesson today. English Language Review Unit 2, 10 September 2020. How are you today? I hope you all are doing great at home. What are we going to do today? Today, we will be wrapping up Unit 2 with two last exercises on your workbook. Hari ini kita akan menutup Unit 2 dengan dua latihan terakhir di buku kerjamu. Also, we'll be doing a review on grammar focus to prepare you for your second test on Monday, 14 September 2020. Kita juga akan mereview tata bahasa untuk mempersiapkan kalian untuk penilaian harian PH2 pada hari Senin mendatang, 14 September 2020. Okay, please open your workbook page 32 part 1 on top. Match the questions with the answers. Artinya, jodohkan pertanyaan di sebelah kiri dengan jawaban yang ada di sebelah kanan. Okay, number 1. What do you prefer doing in your free time, Isabel? Yang artinya, apa yang kamu lebih ingin lakukan ketika kamu santai di waktu senggangmu, Isabel? Dan sebagai contoh, sudah ada di sana huruf F. When the weather is nice, I prefer being outdoors. When it rains, I love staying at home. Yang artinya, ketika cuaca sedang baik, saya lebih suka berada di luar, dan ketika itu hujan, saya lebih suka berada di rumah. Maka, kita tinggal menuliskan satu di kolom F. Okay. Number 2. What activities do you like doing outdoors? Aktivitas apa yang kamu suka di luar? Nah, dari sana kita tinggal cocokkan yang di sebelah kanan ya. Kita lihat di sini ada yes, I do, itu tidak mungkin. It's not possible karena dia menanyakan tentang aktivitas. Yes, I use it every day juga tidak memungkinkan karena tidak menjawab pertanyaannya. Sedangkan B, not very much because there are too many cars and it's noisy, is also not the correct answer. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah kegiatan di luar adalah I love walking, watching birds, and helping in the garden. Saya suka berjalan, melihat burung-burung, dan juga membantu di kebun atau di taman ya. Jadi, so the answer is 2A. Alright, number 3. And what do you like doing at home? Apa yang kamu suka lakukan di rumah? Nah, jadi which one is the answer? B, not possible. C is also not correct. Okay, the most appropriate answer will be D because at home I love reading a lot. When I have a good book, I can't stop. I never watch TV. Nah, artinya ketika dia sedang ada di rumah, dia suka membaca. Ketika dia mempunyai buku yang bagus, dia tidak akan berhenti. Dan dia pun tidak suka menonton TV dan tidak pernah menontonnya. Sekali lagi, number 3, what do you like doing at home? Apa yang kamu suka lakukan di rumah? Ketika di rumah, saya suka membaca, dan ketika saya mempunyai buku yang baik, saya tidak dapat berhenti. Dan saya tidak pernah menonton televisi. I love reading a lot. When I have a good book, I can't stop. I never watch TV. So, number 3 is D. Number 4, do you spend a lot of time on the internet? Apakah kamu menghabiskan banyak waktu menggunakan internet? Oke, internet itu tentang apa? Kita dapat menemukan informasi-informasi penting. We can find a lot of important news, info, and any other thing, pictures on the internet. So, the most appropriate answer will be C. Why not B? B is not very much because there are too many cars. It's not the correct answer. Karena tidak mungkin dia
menjawab, oh tidak begitu suka karena terlalu banyak mobil dan itu berisik. Tidak cocok ya. Sedangkan I, yes I do, sometimes I go with mom and we have a lot of fun. Ya, kadang-kadang saya pergi bersama ibu saya dan kami sangat senang. Tidak mungkin. Jadi jawabannya itu pasti C. Yes, I use it every day to look for information and I write emails. Ya, saya menggunakannya setiap hari untuk mencari informasi dan saya juga menulis email. Karena email digunakan ketika kita masuk menggunakan internet. Dan kita membutuhkan internet untuk mencari informasi untuk lebih lengkapnya. Oleh karena itu, so the answer for number 4 is 4C. Okay. Number 5. What about being in town? Do you like that? Bagaimana dengan berada di kota? Kamu menyukainya? Jawabannya pasti B ya. Not very much because there are too many cars and it's noisy. Tidak begitu suka karena terlalu banyak mobil dan sangat berisik. So the answer for number 5 is 5B. And the last one, do you like going shopping? Kamu suka pergi berbelanja atau shopping? Yes, I do. Sometimes I go with mom and we have lots of fun. Artinya, ya saya suka pergi berbelanja. Kadang-kadang saya pergi dengan mama atau ibu saya dan kita sangat bergembira. So the answer for number 6 is 6E. Oke. Jawaban ini kalian tulis langsung di dalam buku kerja ya. Alright, let's continue. Masih di workbook halaman selanjutnya bagian kedua. Okay. Color the breaks to make sentences. Write in the missing words. Okay. Warnailah kotak-kotak yang tepat untuk membuat sebuah kalimat. Lalu tulis kata-kata yang hilang di dalamnya. Oke, untuk mewarnainya itu tidak perlu. Jika kalian ingin mewarnainya, silahkan. Oke. For example, for number 1, he liked the book and he couldn't stop reading it. Oke, yang artinya dia suka bukunya dan dia tidak dapat berhenti membacanya. Oke, bagaimana dengan number 2? How about number 2? They were scared. Apa artinya they were scared? Mereka sangat takut. Kenapa takut? Kita harus cocokkan dengan kotak kedua, di kolom kedua dan juga kolom ketiga. Karena ada apa? Let's look at the third column first, okay? Di sini ada they saw a snake, right? See something run really fast, went to bed and he couldn't stop reading it. Okay, the last one cannot use already. So we saw this one. They saw a snake. Cocok ya? Mereka takut dan ada di sini ada ular. Kenapa? Berarti kita harus mencari alasannya. Kenapa mereka takut? Mereka takut karena ada ular di sana. Jadi di sini tidak cocok was young and to I and she. Berarti pasti kita menggunakan titik-titik yang ini. They were scared because they saw a snake. Menjadi kalimat yang paling tepat. They were scared because they saw a snake. Mereka takut karena mereka melihat seekor ular. Oke? Kita harus jeli ya melihatnya. Jadi kita tahu kata apa yang cocok untuk diselipkan. Karena kita sudah memiliki kata di awal dan juga kata di akhir. Jadi kita hanya memerlukan kata sambung. Okay. Number 3. When grandma, that's the very first part of the sentence. Itu yang paling pertama ya. Ketika nenek, lalu kita harus melanjutkannya dengan kolom kedua dan kolom ketiga. Nah, kita lihat di sini ada was young and to I and C. When grandma was young, itulah kata yang paling tepat untuk melanjutkannya. Karena kata-kata yang lain tidak cocok ya.
So, when grandma was young, apa? Tidak mungkin when grandma was young, right? Itu tidak mungkin ya, tidak cocok. Atau when grandma was young, went to bed. Itu juga tidak cocok. Berarti pastinya yang ketiga ini. When grandma was young, she could run really fast. Oke, kalian sudah mempelajari grammar fokus tentang could dan couldn't. Jadi kita bisa menggunakannya di sini. Ketika nenek masih muda, dia dapat berlari sangat cepat. Oke? Kita sambungkan kalimatnya. Oke, number 4. When I was titik-titik. Nah, lanjutannya bagaimana? Tidak mungkin yang ini ya, karena ini di sini titik-titik lagi. So, when I was 2, ketika saya berumur 2 tahun, I titik-titik went to bed, kamu pergi tidur atau kamu menulis. Pastinya ketika kamu berumur 2, kamu tidak bisa menulis. Jadi, when I was 2, I couldn't write. Lebih tepatnya ya, seperti itu. When I was 2, I couldn't write. Ketika saya berumur 2 tahun, saya tidak bisa menulis. Dan yang terakhir pastinya tidak ada pilihan lain. She was tired. Titik-titik, she went to bed. Dia sangat lelah. Titik-titik, she went to bed. Dia pergi tidur. Oleh karena dia lelah, makanya dia pergi tidur. Jadi kata yang paling cocok untuk diselipkan di sana adalah so, ya. Karena dia lelah, makanya dia pergi tidur. She was tired, so she went to bed. Dia lelah, jadi dia pun pergi tidur. Oke, tidak terlalu susah ya. Yang penting kita baca, kita pahami maknanya, kata apa yang cocok kita harus gunakan untuk diselipkan di kalimatnya agar kalimatnya menjadi lebih sempurna. Oke. And write your answers directly on your workbook. Tulislah jawabanmu langsung di buku kerjamu. Yang mau mewarnai, silakan diwarnai ya. Dan tugas hari ini tidak perlu dikumpulkan sama sekali ya, karena Sir akan mengerjakannya bersama dengan kalian. Semoga kalian lebih siap untuk ulangan yang kedua nanti hari Senin. Oke, let's continue. Oke, sekarang kita review ya. Review unit 2. Yang pertama itu adalah grammar focus yang sangat-sangat penting. It's very important for your writing part in the test. Yaitu simple past connectors yang kita sudah pernah pelajari minggu-minggu yang lalu ya. Simple past itu adalah sesuatu yang sudah ada di masa lampau. Sebuah tata bahasa masa lampau yang ada kata sambungnya. Oke? Nah, kita ingat ya, kemarin-kemarin kita belajar apa? Kata sambung and, because, so, and but. Keempat ini. Yang artinya and itu dan, because itu karena, so itu berarti jadi, dan but tetapi. Oke. Jadi keempat contoh ini adalah they went to the park and they played soccer. Artinya mereka pergi ke taman dan mereka bermain sepak bola. Dan keduanya ini harus disambungkan dengan kata sambung masa lampau and. Karena itu harus menyambung. Ya. Karena kalau tidak disambungkan, mereka tidak cocok. Ketika kalimat pertama dan keduanya tidak saling sama artinya, kita tidak bisa menggunakan kata and. Kalau itu kontras atau satunya bicara lain dan satunya bicara lain, kita tidak bisa menggunakan kata and. Kita harus menggunakan kata but. Ya. Dan yang kedua, it was late because the bus didn't come. Kenapa dia terlambat? Karena ini menggunakan alasan ya. Ini untuk menjelaskan alasan kenapa kamu terlambat. Nah, ketika kita ingin menjelaskan kenapa kita terlambat, kita harus menggunakan because. Karena apa? I was late because the bus didn't come. Artinya saya terlambat karena bisnya tidak datang. Oke. Dan yang ketiga, he didn't study so he didn't pass the test. Nah, ini adalah causal effect, artinya ya efek
dari kamu tidak belajar. Apa itu yang terjadi kalau kamu tidak belajar? He didn't study, dia tidak belajar, so jadi dia tidak lulus tesnya. Menyambung ya kalimatnya. Dan yang terakhir, I went fishing but I didn't catch anything. Artinya, saya pergi memancing, tapi kalimat selanjutnya adalah saya tidak dapat apapun. Berarti kan itu kontras. Kontras itu dua kalimat yang berbeda artinya. Satunya begini dan satunya begitu. Jadi untuk menyambungkan dua kalimat yang berbeda, kita harus menggunakan kata but, yaitu tetapi. Yang artinya di sini, ya betul, dia pergi memancing. Tetapi dia tidak dapat menangkap apapun. Tidak ada hasil tangkapannya, tidak ada. Jadi itulah kontras. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat latihan 6 soal ini. Agar kalian lebih mahir ya, lebih tahu mana kata yang cocok, mana connectors yang lebih cocok, mana kata sambung yang lebih tepat. Oke, number 1, complete the sentences. I didn't do my homework. I was very tired. Nah, ini apa artinya? Saya tidak mengerjakan pekerjaan rumah saya atau PR. Titik-titik, saya sangat lelah. Nah, di sini pasti kita ada sebuah masalah di sana. Dia tidak mengerjakan PR-nya. Dan juga ada sebuah informasi dia sedang lelah. Berarti kan dia tidak mengerjakan PR-nya karena dia sedang lelah. Jadi kata sambung yang paling tepat, simple past connector yang paling tepat adalah because. Nah, sekarang number 2. It wasn't a funny movie. I didn't laugh very much. Nah, di sini artinya apa? Film itu tidak lucu. Saya tidak ketawa. Dia tidak ketawa sama sekali. Berarti memang benar. Cerita di film itu tidak lucu. Jadi dia tidak tertawa. Nah, kalimat yang paling tepat sama seperti yang contoh di atas. He didn't study, so he didn't pass the test. Berarti sama-sama. Ketika dia negatif di depan, belakangnya pun negatif. Di sini pun sama. Negatif ya. Tidak lucu. Dan dia pun tidak tertawa. Sama-sama negatif. Berarti kita harus menggunakan simple connectors so. Karena movie-nya, filmnya tidak lucu, jadi saya pun tidak tertawa. Number 3, for my birthday I got a bike. We went to the zoo. Nah, untuk ulang tahunku saya mendapatkan sebuah sepeda. Lalu kalimat belakangnya adalah kami pergi ke kebun binatang. Nah, kalau kita pasangkan and, apakah cocok? For my birthday I got a bike and we went to the zoo. Itu tidak pas ya, tidak cocok. Dan yang kedua, for my birthday, I got a bike because we went to the zoo. Itu juga tidak mungkin. Nah, bukan karena kita mendapatkan sepeda karena kita pergi ke kebun binatang. Itu tidak pas ya. Yang ketiga, for my birthday, I got a bike, so we went to the zoo. Bagaimana dengan ini? Mana yang lebih cocok? And, because, so, atau but. But itu pasti tidak cocok ya, karena itu kontras. Nah, berarti kita pastikan lagi ya kalimatnya for my birthday. Itu ketika ulang tahun. Saya mendapatkan sebuah sepeda. Selain itu, pada saat ulang tahun apalagi yang terjadi? We went to the zoo. Kami pergi ke kebun binatang. Nah, berarti di situ ada dua hadiah ya. Satu sepeda dan satu lagi pergi ke kebun binatang. Oleh karena itu, kata sambung yang paling tepat adalah and. Kenapa? Karena ketika saya ulang tahun saya mendapatkan sebuah sepeda dan kami pun pergi ke kebun binatang. Number 4. When mom was little, she loved ice cream. She didn't like candy. Nah, ketika ibu saya masih kecil, dia sangat menyukai es krim. Lalu kalimat belakangnya, dia tidak menyukai permen.
Nah, itu kontras ya. Satunya es krim, yang satu laginya permen. Berarti kita harus menggunakan kata but. When mom was little, she loved ice cream but she didn't like candy. Ya, bukan berarti ketika dia masih kecil dia suka es krim dan juga candy. Nah, untuk kasus mama ini, dia suka es krim tapi dia tidak suka candy. Jadi jawabannya but. Okay, number 5. It was sunny. It was windy too. Titik-titik. We didn't go for our picnic. Nah, di sini ada dua titik-titik kosongnya ya di tengah di situ. It was sunny. Nah, pertama dia bilang apa? Wah, mataharinya panas, ada muncul di situ. Jadi itu sangat cerah. Titik-titik. Anginnya juga kencang. Berarti kan dua hal yang berbeda ya. Satunya cerah, tiba-tiba ada satu laginya berangin kencang. Berarti kita harus menggunakan kata apa? It was sunny, but it was windy too. Nah, ketika cuaca sedang cerah itu pasti tidak ada angin kencangnya. Tapi di sini ada angin kencangnya, jadi itu adalah kontras dua hal yang berbeda. Jadi kita menggunakan kata but. It was sunny, but it was windy too. So we didn't go for our picnic. Nah, karena walaupun dia cerah dan tapi ada angin kencang, maka kita tidak pergi piknik. Di sini adalah so. Number 6, the last one. I was sick. Titik-titik. I didn't go to the party. Titik-titik. I was in bed all day. Saya sedang sakit. Titik-titik. Saya tidak pergi ke pesta. Nah, ini pasti jelas-jelas adalah because ya. Karena saya sedang sakit, maka saya tidak pergi ke pesta. Berarti because pun bukan jawaban yang tepat ya. Berarti ini adalah menjelaskan alasannya kenapa dia tidak pergi ke pesta karena dia sedang sakit. Jadi, I was sick, so I didn't go to the party. Nah, kalimat lanjutannya bagaimana? I was sick, so I didn't go to the party because I was in bed all day. Kenapa? Karena saya tidur sepanjang hari. Silakan dicatat dulu. Oke, mari kita lanjut. Let's continue. Oke, review yang kedua adalah masih di grammar focus mengenai could dan couldn't. Could dan couldn't ingat ya adalah bentuk masa lampau dari can dan cannot. Oke, lihatlah contoh yang di sini. I couldn't speak English when we first moved to the USA. Artinya, saya tidak bisa berbicara bahasa Inggris ketika saya pertama pindah ke Amerika. Sedangkan yang kedua, she could play the piano when she was 3. Yang artinya dia dapat memainkan piano ketika dia berumur 3 tahun. Nah, sedangkan untuk pertanyaannya, jawabannya pun harus sama ya. Could you talk when you were 1? Pertanyaannya adalah, apakah kamu bisa berbicara ketika kamu berumur 1 tahun? Jawabannya pasti no, I couldn't. Karena ketika kita 1 tahun, kita belum bisa berbicara apapun. Maka jawabannya no, I couldn't. Kalau jawabannya bisa, berarti yes, I could. Oke? Dan pertanyaan kedua, could they dance when they were younger? Apakah mereka bisa menari ketika mereka masih muda? Yes, they could. Karena kalau sudah tua, kita sudah agak sulit untuk menari karena sudah banyak masalah kesehatan seperti tulang kropos dan lain-lainnya. Oke, sekarang latihannya ya. Write could or couldn't. Tulislah could ataupun couldn't. Oke, yang pertama, I titik-titik call you because I was busy. Saya menelpon kamu, saya sesuatu menelpon kamu karena saya sibuk. Berarti dia tidak bisa menelpon ya karena dia sibuk. Berarti jawabannya otomatis adalah
couldn't. Dan number 2, it was dark, so she didn't see anything. Sangat gelap, jadi dia pastinya tidak bisa melihat apapun. Jadi tetap jawabannya tetap couldn't. We speak Italian because we live in Rome. Ya, artinya kami berbicara bahasa Italia karena kami tinggal di Roma. Jadi pastinya dia bisa berbicara bahasa Italia karena mereka tinggal di Roma. Jadi jawabannya we could. We could speak Italian because we live in Rome. Number 4, Dad lift me up high when I was little. He cannot now. He can now. Artinya ketika masih muda, ayah bisa menggendong saya dan menaikkan saya tinggi-tinggi. Tapi sekarang dia sudah tidak bisa. Berarti jawabannya adalah could ya. Dad could lift me up high when I was little. He can't now. Berarti dad atau ayah bisa menggendong saya tinggi ke atas atau mengangkat saya ke atas ketika saya masih kecil. Sekarang tidak bisa karena saya pun sudah besar. Jawabannya could. And number 5, Mom run very fast and she won all the school races. Artinya ibu berlari cepat atau kencang dan dia memenangkan semua pertandingan yang ada di sekolah. Artinya Mom pasti bisa berlari dengan cepat dan oleh karena itu dia memenangkan semua pertandingan yang ada di sekolah. Jadi jawabannya adalah Mom could run very fast and she won all the school races. Okay, please answer this one as well in your workbook. Oke, kita recap ya. Berarti tadi kita ada melakukan review grammar focus untuk unit 2 yaitu simple past connectors, kata sambung ya, masa lampau. Yang tadi kita sudah pelajari ada and, ada so, ada but, dan juga ada because. Ada 4 itu. Jadi jangan lupa di review kembali di rumah untuk mempersiapkan kalian untuk nantinya ulangan hari Senin. Dan grammar focus yang kedua yaitu could or couldn't yang artinya bisa atau tidak bisa. Dan juga could dan couldn't adalah bentuk masa lampau dari kata can dan cannot. Artinya tetap sama, hanya bentuknya saja berbeda. Can dan cannot adalah bentuk masa present, yaitu sekarang, sedangkan could dan couldn't adalah bentuk masa lampau. Oke. Boys and girls, we have completed our unit 2. Selamat ya, kita sudah menyelesaikan unit 2. Well done, good job. Oke. Dan we will be doing our second test on PH2A. Monday, 14 September 2020 starts 9 a.m. in the morning and the final submission is until 6 p.m. Yang artinya kita akan melakukan PH2A, penilaian harian yang kedua, yaitu pada hari Senin 14 September 2020 dimulai pukul 9 pagi dan pengumpulan paling terakhir yaitu pukul 6 sore pada hari yang sama. Oke. Dan materinya yaitu sebagai berikut. Dicatat ya supaya kalian tahu. Unit 2 vocabularies yaitu kosakata unit 2 yang sudah berikan di awal pembelajaran unit 2. Lalu number 2, grammar focus simple past connectors yang sudah kita review barusan. Dan juga yang ketiga, number 3, grammar focus could versus couldn't yang juga kita baru saja review. Oke. Alright, it's the end of our lesson today. I would like to say thank you to all of you and we will continue again with our second test atau penilaian harian kedua on Monday 14 September 2020. I repeat, we will be doing our second test on next Monday 14 September 2020. And I hope you enjoy today's lesson and good luck for your test next week.
And goodbye. See you later.